Shalom teman-teman, ada di mana dan sedang apa? Kiranya teman-teman tetap ada dalam sukacita. Di video hari ini, saya mau berbagi dengan teman-teman tentang kisah seorang perempuan dalam Alkitab bernama Naomi. Siapakah Naomi? Naomi adalah ibu mertua dari Ruth. Siapa itu Ruth? Ruth adalah nenek moyang dari Yesus Kristus. Kita kembali ke Naomi. Naomi adalah seorang wanita yang beriman kepada Allah. Dari mana kita tahu bahwa Naomi orang beriman? Kita temukan dalam pengakuan Ruth, dalam Ruth pasal 1 ayat 16, ketika Ruth berkata, "Bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku." Bagaimana mungkin Ruth seorang perempuan Moab bisa mengakui Allah? Tentu dari teladan iman yang dilihat dari hidup mertuanya Naomi. Tapi ternyata sebagai orang beriman, Naomi pernah sangat kecewa sekali dengan Allah. Iya, Naomi adalah seorang janda tua yang kehilangan suami dan kedua anaknya laki-laki di negeri asing yakni tanah Moab. Dalam sebuah percakapan antara Naomi, Ruth, dan Orpa, Naomi pernah berkata, "Bukankah jauh lebih pahit apa yang aku alami daripada yang kamu alami?" Naomi mau bilang, "Saya lebih susah dari kamu karena kehilangan suami dan anak, sebab tangan Tuhan teracung terhadap saya." Bahkan ketika Naomi sudah ada di Bethlehem dan orang-orang menyapanya dengan sebutan Naomi, Naomi bilang, "Jangan sebut aku Naomi, sebutlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Teman-teman ingat Mara? Mara adalah tempat persinggahan bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Di Mara ada mata air yang pahit sekali rasanya. Karena bangsa Israel tidak bisa minum air itu, maka bersungut-sungutlah mereka kepada Tuhan. Lalu Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk melemparkan kayu ke dalam air tersebut. Air yang tadinya pahit berubah menjadi manis. Menurut Naomi, hidupnya sangat pahit seperti air di Mara. Apakah teman-teman pernah mengalami atau sedang mengalami peristiwa seperti Naomi? Mari dengarkan pesan dari kisah ini. Pertama, jika teman-teman sedang berpikir hal yang sama seperti Naomi, bahwa penderitaan kita paling besar, bahwa kita paling menderita, maka teman-teman, kita sedang ada dalam kesalahan berpikir. Karena jauh sebelum kita, ada orang-orang yang sudah lebih dahulu menderita dengan penderitaan yang lebih besar. Contohnya Ayub. Dia sudah sakit, kehilangan harta benda, juga kehilangan anaknya laki-laki dan perempuan. Contoh yang lain adalah Yesus Kristus. Pengorbanannya di kayu salib merupakan penderitaan terbesar yang dialami seorang manusia, karena ia menanggung kutuk dosa kita. Adakah penderitaan kita lebih besar daripada penderitaan Kristus? Kedua, kita salah saat meragukan kuasa Tuhan dengan berpikir tidak ada lagi jalan, semua pintu sudah tertutup. Naomi pikir kalau dia sudah tidak bisa lagi melahirkan anak laki-laki, maka hidupnya tidak bisa lagi tertolong. Ternyata pikiran Tuhan berbeda dengan pikiran Naomi. Tuhan justru membuka jalan melalui menantunya Ruth yang pernah ia minta untuk pulang kembali ke Moab. Tuhan memakai Ruth untuk menghibur kepahitan Naomi dalam masa tuanya. Naomi ternyata ingat tentang air di Mara, tapi Naomi lupa bahwa air yang tadinya pahit bisa berubah menjadi manis hanya dengan dilemparkan sebatang kayu ke dalam air tersebut. Jadi, apa yang harus kita lakukan bila kita sedang mengalami persoalan berat seperti Naomi? Pertama, tetap berharap kepada Tuhan meski yang kamu harapkan belum terlihat di depan mata. Kedua, tetap percaya kepada keputusan Tuhan sekalipun di luar dari nalarmu, sebab Dia Tuhan yang tahu apa yang baik buat